Halo, kembali lagi dengan saya Stefania Gabriela Mones dengan NIM 20120039. Jadi, pada video ini saya akan menyelesaikan beberapa studi kasus yang diberikan sebagai proyek ujian tengah semester mata kuliah SPK. Jadi di sini terdapat 3 soal. Soal yang pertama itu menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nah, untuk menggunakan metode Simple Additive Weighting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi terbaik, kita perlu menghitung nilai SAW untuk setiap lokasi berdasarkan bobot yang diberikan pada masing-masing kriteria. Oke, jadi di sini kita akan menyelesaikannya di Excel. Di sini di sini terdapat 4 kriteria dengan 3 alternatif. Kemudian di sini kita akan menentukan bobot untuk setiap. Sebelum kita lanjut ke bobot, di sini kita jumlahkan yang ini. Nah, hasil minnya itu untuk kriteria 1 1500, kemudian maksimumnya itu 3000, kemudian K2, K3, K4 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai min max-nya, kita lanjut ke normalisasi. Nah, di sini untuk normalisasinya itu kita dapat dari nilai pada kriteria 1 kita bagi dengan nilai maksimumnya itu 3000, kemudian kita mendapatkan 1. Nah, untuk kriteria yang lain kita buat sama seperti yang tadi. Setelah kita normalisasikan, kita masuk pada di sini untuk menghasilkan nilainya itu kita kalikan nilai bobot dengan normalisasi pada kriteria yang tadi sudah kita jumlahkan. Kemudian kita enter dan kita di sini untuk lokasi A itu 0,95, kemudian lokasi B 0,625 dan lokasi C itu 0,78667. Jadi berdasarkan perhitungan ini, lokasi terbaik untuk membangun cabang minimarket itu adalah lokasi A. Nah, kemudian setelah kita selesaikan di Excel, selanjutnya itu di Python. Nah, di sini seperti yang tadi itu kita masukkan di sini alternatifnya itu lokasi A, B dan C. Kemudian kriterianya itu ada K1 itu penduduk, K2 jarak, K3 persaingan dan kriteria 4 itu akses. Nah, di sini kita masukkan alternatif kriterianya. Jadi untuk nilainya itu kita sesuaikan dengan yang ada pada soal. Setelah itu
Nah, di sini setelah kita normalisasikan, kita mendapatkan nilai min max-nya itu yang ini. Kemudian kita normalisasikan seperti yang ada pada Excel tadi. Setelah normalisasikan, kemudian kita mendapatkan hasil yang menentukan alternatif terbaik. Nah, setelah ini kita coba running. Oke, jadi pada hasil running ini alternatif terbaik itu adalah lokasi A. Oke, kita lanjut pada studi kasus yang kedua ini. Jadi pada perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi di perusahaan ini akan merekrut manajer baru yang kompeten. Mereka memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode weighted product untuk menentukan kandidat terbaik. Di sini kita akan menyelesaikan menggunakan Excel. Jadi di sini terdapat 4 kriteria. Untuk K1 itu merupakan pengalaman kerja, K2 itu keterampilan berkomunikasi, dan K3 itu keterampilan manajerial, K4 kemampuan analitis, dan kelima pendidikan. Oke, jadi di sini sudah ada nilai-nilai pada setiap kriteria, dan di soal juga sudah diberikan bobot pada setiap kriteria. W1 itu 0,30, W2 0,25, kemudian W3 0,20, W4 itu 0,15, dan W5 itu 0,10. Oke, jadi setelah kita mengetahui bobot kriterianya itu, kita akan menghitung nilai vektor atau S. Jadi untuk S1-nya itu hasil perhitungan dari masing-masing kriteria pada S1 itu sama dengan 6,5866. Kemudian S2-nya itu 5, S3-nya 7, S4 5. Nah, selanjutnya itu kita jumlahkan S-nya itu, kita mendapatkan hasil 24, kemudian di sini kita menghitung nilai vektor atau F atau V. Di sini V1-nya itu kita dapat dari jumlah dari nilai vektor atau S itu kita bagi dengan S1, maka kita mendapatkan untuk nilai V1-nya itu 0,27, kemudian V2-nya 0,22, V3-nya 0,29, dan V4-nya itu 0,20. Oke, selanjutnya jadi di sini kandidat terbaiknya itu adalah alternatif C. Itu dengan nilainya itu 0,2977. Oke, untuk penyelesaian di Excel sudah. Sekarang kita masuk pada perhitungan di
Python. Nah, di sini seperti yang tadi terdapat 4 kandidat. Kemudian bobot kriterianya itu ada 5. Setelah kita mengetahui bobot kriteria, di sini kita menghitung skor weighted produknya atau vektor S. Setelah itu kita normalisasi skor, kemudian kita menentukan peringkat kandidat dan kita menampilkan skor weighted product atau vektor S. Nah, di sini coba kita running. Oke, seperti yang tadi, jadi kandidat terbaik itu adalah alternatif C. Lanjut lagi pada studi kasus yang ketiga tentang optimalisasi pemilihan teknologi informasi atau TI untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Jadi, di sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial. Nah, di sini ada 4 kriterianya. Ada C1 itu aksesibilitas lokasi, C2 volume lalu lintas pengunjung, C3 biaya sewa tempat, C4 potensi persaingan bisnis. Oke, jadi di sini kita akan selesaikan di Excel. Oke, jadi di sini sudah ada nilai kriteria-kriterianya. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita gunakan rumusum untuk menjumlahkan nilai kriteria 1, dan kita lakukan hal yang sama pada kriteria 2, 3, dan 4. Setelah kita jumlahkan nilai pada setiap kriteria yang ada, kemudian kita normalisasikan. Nah, itu kita normalisasikan dengan cara kita bagi jumlah kriteria yang tadi sudah kita jumlahkan dengan nilai kriteria pada setiap alternatif seperti ini. C1 kita bagi dengan jumlah kriteria yang tadi. Setelah kita normalisasikan semua nilai kriteria, kemudian kita jumlahkan nilai normalisasi yang tadi, dan kita mendapatkan untuk alternatif C1-nya itu 2,23, C2-nya itu 1,05, kemudian C3-nya 0,22, kemudian C4 itu 0,48. Oke, setelah itu kita lanjut pada eigenvalue-nya itu. Kita bagi dengan jumlah yang tadi dengan jumlah kriteria. Jadi di sini ada 4 kriteria, maka kita bagi dengan 4. Untuk C1-nya itu kita mendapatkan hasil 0,55. Oke, setelah kita mendapatkan semua nilai eigenvalue pada kriteria yang ada, kita lanjut pada eigenvektor. Nah, di sini
Untuk mendapatkan nilainya itu, kita kalikan setiap kriteria nilai eigenvalue dengan nilai eigenvektor. Oke. Setelah itu kita lanjut pada nilai T. Jadi nilai T itu kita dapat dari nilai C1 pada eigenvektor kita bagi dengan eigenvalue, kemudian kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah kriterianya itu 4. Maka kita akan mendapatkan nilai T-nya. Kemudian C1 di sini kita nilai T kita bagi dengan jumlah kriteria, kita kurang dengan jumlah kriteria, kemudian kita bagi lagi dengan jumlah kriteria dikurang 1, maka kita mendapatkan hasil 0,0394. Kemudian di sini untuk mendapatkan nilai konsistennya itu kita bagi nilai CI dan RI sama, maka kita mendapatkan hasil 0,031. Nah, untuk penyelesaian di Excel sudah, kemudian kita lanjut pada Python. Oke, jadi langkah pertamanya itu kita hitung matriks perbandingan berpasangan rata-rata, kemudian setelah itu kita normalisasikan matriks rata-rata, dan ketiga kita hitung vektor eigen. Setelah kita mendapatkan hasil, kita menghitung jumlah elemen vektor eigen. Dengan rumusnya itu lambda maksimal dikurang dengan n bagi dengan n kurang 1. Kemudian hitung bobot kriteria. Setelah itu pengecekan konsistensi matriks. Jika kurang dari 0,1 maka matriks tersebut konsisten. Oke, coba kita running. Oke, jadi dari hasil running itu menampilkan bahwa matriks yang kita hitung tadi merupakan konsisten. Oke, sekian untuk penyelesaian pada studi kasus.